Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam video ini nggak ada apa-apa yang sesuatu yang penting-penting banget sih sebenarnya. Cuman sedang ingin memberikan opini terkait hal yang lagi rame itu sekarang tentang child free. Kayaknya kebanyakan udah pada tahu kali ya. Ya mungkin buat yang nggak tahu, child free adalah kesepakatan sepasang suami istri yang sepakat untuk tidak memiliki anak, baik jangka panjang atau jangka pendek. Sebenarnya di Indonesia juga itu masih pro kontra ya. Ada yang sepakat, ada yang menolak dengan keras, itu banyak. Cuman pertama, aku itu menghargai aja putusan setiap pasangan gitu. Ya kalau emang mereka mungkin sepakat untuk tidak punya anak, ya mungkin mereka punya alasan-alasan tersendiri yang gak mau untuk dipublish gitu. Ya kita kan gak bisa memaksakan opini kita ya ke orang lain gitu, kayak gitu. Sementara mereka pun sama gitu, mungkin gak mau memaksakan. Cuman sayangnya opini ini keluar dari seorang influencer, jadinya mungkin menjadi perdebatan oleh netizen di Indonesia, karena emang pasarnya influencer ini adalah orang Indonesia, di mana orang Indonesia warganya itu masih menjaga norma-norma yang ada gitu, yang emang kayak dibentuk secara tidak sengaja. Kalau punya anak itu ya sudah lumrahnya begitu. Ya pertama itu, aku tuh menghargai ya setiap keputusan mereka gitu. Cuman oh ya, untuk informasi, aku juga seorang ibu yang punya anak berusia di bawah 1 tahun. Jadi sebenarnya opini yang mau aku sampaikan juga tidak ada kaitannya dengan kondisi aku saat ini, dan mungkin kalau aku mengeluarkan opini yang berbeda dengan influencer tersebut, itu bukan karena aku terlanjur punya anak. Karena sampai detik ini pun aku gak menyesali hal itu gitu. Justru aku menikmati. Pertama, yang paling sering aku dengar kenapa orang-orang sepakat untuk konsep child free di rumah tangga gitu ya, di satu hubungan, itu pertama karena biaya yang dikeluarkan ketika kita memiliki anak itu cukup besar gitu, sehingga itu memberatkan para orang tua muda yang notabene masih berikhtiar gitu ya gitu ya. Gimana ya, masalah ekonomi ini sebenarnya buat aku sendiri rezeki itu misterius gitu teman-teman. Nggak ada yang bisa untuk berapa pendapatan kita segitulah pengeluaran kita gitu. Itu nggak yang saklek ya, nggak bisa dikunci sama gitu, misterius banget ya. Kadang bisa jadi lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, tapi tertutupi gitu, selama kita bukan ngeluarin uang untuk hal-hal yang sia-sia ya, untuk kebutuhan. Maksud aku, untuk kebutuhan itu cukup gitu. Selama itu masih berusaha, aku pikir untuk menutupi kebutuhan, Allah itu nggak akan diam gitu. Allah itu akan tetap bantu. Setiap kita kan yang lahir itu rezekinya terjamin ya.
Ya walaupun sifatnya nggak yang ini gue kasih duit nih, nggak gitu, tapi Allah ngejamin itu gitu. Nah gitu ya konsep rezeki, konsep kalau alasan ekonomi. Jadi emang sejak awal konsep chat free ini dengan alasan-alasan yang berseliweran di sosial media itu aku masih belum dapet gitu loh, kenapa harus memilih chat free. Jangan. Kenapa itu menjadi sebuah pilihan? Itu aku belum dapat alasan kuatnya. Ya kalau alasan-alasan mah banyak, cuman alasan kuatnya yang menjadi ini harus jadi pilihan itu belum. Kemudian yang kedua yang juga paling sering aku dengar itu idealismenya orang tua untuk tidak ingin menjebloskan anak ke dunia yang kotor dan penuh para pendosa ini. Nggak bisa dihindari sih, memang dunia isinya orang-orang, manusia-manusia yang tidak luput dari kesalahan. Cuman gini loh, di dunia yang penuh pendosa ini itu nggak semuanya itu betah sebagai pendosa. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi gini, ada kok orang-orang pendosa yang kalau bahasa kitanya itu taubat dan ya emang berusaha gitu ya, berikhtiar untuk mencari lingkungan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang Tuhan ridho gitu. Itu banyak. Justru itulah tugas kita sebagai orang tua untuk nganterin nih si anak yang tadinya baru lahir nggak tahu apa-apa tentang dunia. Kita yang giring si anak ini untuk berada di lingkungan orang-orang pendosa, tapi yang mau berusaha untuk memperbaiki diri. Gitu loh. Berada di lingkungan-lingkungan yang baik, yang benar, itu kita kan yang ngarahin. Yang ngajarin benar salah, itu kan kita sebagai orang tua yang ngarahin. Emang waktu baru lahir, dia langsung cari jalanmu sendiri. Nggak gitu. Jadi alasan-alasan ini sekali lagi ya, kenapa aku pribadi beropini untuk kayaknya nggak masuk ke akal aku gitu, nggak logis gitu loh alasan-alasannya. Bukan karena aku terlanjur punya anak ya, tapi karena emang nggak logis. Kenapa? Why? Ya itulah, ya gitulah ya. Terserah kalian opininya gimana dah. Assalamualaikum.